Halo, jumpa lagi dengan channel Asbagus Art. Kali ini kita akan membuat lukisan bunga. Lukisan bunga seperti yang di samping di bawah ini. Pertama-tama kita membuat sketsanya dulu. Ada beberapa video waktu kemarin saya percepat sketsanya, ternyata banyak teman-teman yang minta agar pembuatan sketsa itu lebih difokuskan karena akan ditiru. Prinsip dalam membuat sketsa itu, teman-teman, kalau saya biasanya menyederhanakan bentuk dalam artian seperti ini. Saya akan membuat bunga, kelopak bunga yang paling besar. Nah, jadi untuk ukuran globalnya atau ukuran dasarnya saya langsung menggunakan lingkaran seperti tadi itu. Nah, setelah itu baru kita ke detailnya dan hapus seperti ini bagian-bagian yang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, dalam pembuatan sketsa saya sarankan untuk menggunakan pensil yang ringan seperti 2B atau pensil H. Itu akan mudah untuk dihapus jika ada kesalahan atau ada coretan dari pensil yang tidak kita inginkan. Jika sketsa sudah jadi, siapkan alat-alat untuk melukis tentunya. Saya menggunakan cat di sini. Saya menggunakan cat poster. Yang saya gunakan adalah warna merah, kemudian warna kuning, lalu warna biru, warna putih, dan juga warna hitam. Nah, 5 warna pokok ini biasanya memang saya gunakan untuk melukis apapun. Karena dari 5 warna ini kita bisa membuat warna apapun dari campuran ya, teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama kita ambil kuas yang lumayan besar seperti ini. Ini akan menguas atau menyapu bagian-bagian kelopak bunga yang besar seperti itu agar rata. Sekedar informasi, cat poster itu tidak sama dengan cat akrilik, jadi campuran airnya masih agak banyak, tapi juga lebih kental daripada cat air. Nah, cat poster ini memiliki sifat opak sebetulnya. Sifat opak itu adalah menutupi. Hanya saja karena ini agak saya encerkan, jadi sketsa masih bisa kelihatan sedikit-sedikit seperti itu. Sketsa itu masih kelihatan berguna untuk perlakuan berikutnya. Perlakuan berikutnya adalah warna dan lain sebagainya. Langkah pertama kita blok dulu. Kita bisa bilang ini adalah layer pertama atau lapisan pertama. Nah, setelah selesai kita membuat daun. Kita membuat daun dulu. Daun warna hijau itu tercipta dari campuran antara warna biru dan juga warna kuning. Saya menggunakan kuas runcing, kuas lancip. Nah, ini untuk bagian-bagian yang kecil seperti ini. Lakukan ini sampai sketsa yang kita buat itu benar-benar tertutup.
layer pertama sudah selesai, lapisan pertama sudah selesai. Selanjutnya kita ke lapisan kedua. Lapisan kedua ini lebih hitam, lebih pekat warnanya teman-teman, lebih tua. Ini bertujuan untuk menghasilkan volume pada lukisan kita agar terlihat seperti 3 dimensi. Sebenarnya dalam tahap ini kita bebas mau satu objek dulu kita kerjakan dari layar pertama sampai selesai, atau seperti saya ini, jadi layar pertama dulu baru layar kedua dan seterusnya. Bebas, tergantung kalian. Kedua pada bunga hampir sama tekniknya, yaitu membuat warna yang lebih gelap sedikit atau lebih tua. Saya menggunakan campuran warna merah juga, kuning dan merah maksud saya. Nah, kita tidak usah blok seluruhnya, kita hanya perlu mengira-ngira di bagian mana bayangan itu ada, di bagian mana yang kita biarkan terang, dan di bagian mana yang perlu kita beri sentuhan bayangan. Nah, ini merupakan bayangan sebenarnya teman-teman. Dalam tahap ini gunakan kuas kecil ya. Kebetulan dari tadi saya tidak berubah, tidak ganti kuas, saya menggunakan kuas runcing ini tetap. Nah, perhatikan cara saya membuat bayangan pada bunga. Jika lapisan kedua sudah selesai, lanjut kita ke lapisan ketiga. Warnanya lebih tua lagi, lebih pekat lagi. Saya memberi sedikit campuran warna hitam agar warnanya semakin tua. Jadi terkesan orange tua ya nanti. Seperti ini kira-kira warnanya. Sebenarnya dalam melukis itu tergantung selera teman-teman. Kalian bisa sesuai selera kalian sendiri, bisa kalian ciptakan sendiri warnanya, bentuknya, dan lain sebagainya. Itu akan lebih menyenangkan menurut saya dibanding kalian benar-benar meniru apa yang orang lain perbuat. Jika sudah, layer berikutnya adalah layer keempat. Semakin gelap dan semakin tua lagi. Jadi campuran warna merah dan juga warna hitamnya itu ditambah hingga menghasilkan warna seperti ini kira-kira. Nah, pada tahap ini kita lakukan ini di bagian-bagian tertentu yang kita anggap bagus. Jadi
semua ya. Semakin tinggi layarnya, semakin gelap warnanya, semakin sedikit porsi atau komposisi yang dia ambil di lukisan kita. Saya tetap menggunakan kuas ini, kuas runcing. Nah, ini kuas andalan saya. Mungkin kalian nanti juga bakal menemukan kuas andalan kalian. Nah, ini udah kuas lama sih sebenarnya, tapi masih enak untuk dibuat ngelukis seperti ini. Oke, tahap ke-3, 4 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke warna pencahayaan. Ini bisa kalian lakukan, boleh tidak sih. Kita anggap ini sebagai finishing atau pemanis saja. Jadi saya menambahkan warna putih campur kuning sedikit untuk kesan cahaya yang kuat pada bunga itu. Ini akan membuat efek yang lebih lebih 3D, lebih bervolume pada lukisan kita. Nah, lakukan seperti ini di bagian-bagian tertentu saja yang kita rasa banyak mengandung cahaya atau banyak terkena paparan cahaya matahari. Finishing ini lakukan pada setiap bagian lukisan ya, termasuk juga di bagian daun atau batang tangkai bunga. Nah, kita membuat hijau muda. Hijau muda itu merupakan campuran dari warna kuning, biru, dan juga warna putih. Nah, sesuai perkataan saya tadi, ini hanya akan menambah kesan volume, kesan 3D. Nah, seperti ini. Oke, sebenarnya ini lukisannya sudah jadi, tinggal kita kasih nama, identitas. Nah, saya tuliskan nama di sini HR, itu singkatan nama saya Herman, dan biasanya saya memberi tahun pembuatannya juga. Walaupun saya sering lupa sih sebenarnya untuk mengisi identitas seperti ini, tapi itu penting teman-teman, itu penting. Oke, videonya selesai. Semoga video ini bisa berguna, bermanfaat bagi kalian. Jika suka, silahkan tinggalkan like, komen yang positif, kita berdiskusi, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.